Saya lanjutkan untuk membuat masking dengan memanfaatkan objek shape atau yang dinamakan mesh shape. Ada dua cara untuk membuat masking dengan teknik ini. Yang pertama masih menggunakan layer, mesh, kemudian new mesh. Pilih layer lagi, kemudian gunakan mesh shape. Nah, kalau kita menggunakan metode ini, maka kita menentukan bounding box-nya ya untuk atas, bawah, kanan, dan kiri. Ini adalah satuannya, kemudian ini adalah bentuk dari shape-nya. Atau cara lain ya, saya undo. Nah, kalau saya lebih mudah dengan menggunakan shape tool ini. Kita bisa membuat berdasarkan tipe-tipe dari shape tool yang telah disediakan. Misalnya saja saya gunakan ellipse tool. Kemudian kita tinggal menggambar pada composition ya. Nah, seperti ini. Maka pada layar akan muncul menu masking. Nah, di sini kita bisa melakukan modifikasi ya berupa feather, opacity, dan expansion-nya. Nah, kalau ingin mengeditnya, gunakan mesh pad ya, kemudian tekan shift. Nah, maka akan muncul dialog box mesh shape. Sekarang akan coba saya rubah seperti ini ya. Dan inilah hasilnya. Atau kita juga bisa merubahnya ya dengan menggunakan selection tool. Kita geser-geser seperti ini. Untuk merubah bentuk, kita bisa menggunakan convert vertex tool ya. Misalnya dari sebuah elips ya, kita bisa membuatnya dengan berbagai macam bentuk. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian di sini ada feather, opacity, dan expansion. Nah, kalau feather ya, kita tahu digunakan untuk membuat agar tepian dari masking ini lebih halus atau kabur ya. Kemudian opacity seperti biasa kuat lemahnya. Kemudian expansion ya. Ini digunakan untuk merubah besar kecilnya dari masking. Dan sekarang kita akan membuat suatu animasi dengan memanfaatkan mesh shape ini. Pada file latihan dengan nama masking shape, saya sudah menyediakan beberapa layer yang telah saya atur ya, sedemikian rupa. Kita akan buat masking pada objek berupa atau layer berupa gambar ya. Ada dua layer yang nantinya kita akan buat masking di situ. Nah, saya pilih layer nomor 2 ya. Kemudian di sini akan saya buat mesh. Yang pertama ini saya gunakan ellipse tool ya, seperti ini ya. Oke, ukurannya sementara seperti itu. Kemudian akan kita rubah. Baik, yang pertama akan saya buat ya perubahan pada feather agar lebih kabur ya. 25 itu ya. Kemudian expansionnya ya dari tidak kelihatan seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Baik, akan saya buat keyframe ya pada masing-masing pilihan yang telah saya aktifkan. Kemudian saya geser CTI-nya. Layar ini hanya berdurasi 2 detik ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya rubah expansion-nya. Nah, seperti ini. Kemudian feedernya juga akan saya rubah. Dan kemudian pada layar nomor 4 ya. Akan saya buat masking ya, namun dalam bentuk rectangle.
Ya, seperti ini. Perhatikan pada mesh expansion, ya. Kalau kita memberikan nilai negatif ataupun positif pada mesh expansion ini, coba lihat perubahan yang terjadi, yaitu dari kecil ke besar, ya. Kemudian bagaimana jika saya ingin nantinya masking, perubahan ekspansinya yaitu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, ya. Kalau tadi saya mencontohkan seperti ini, ya, saya double klik kemudian kita geser seperti ini, ya. Nah, kalau kita menggunakan selection tool dengan cara seperti ini, kita tidak bisa membuatnya beranimasi, ya. Memang caranya sedikit berbeda ketika kita menggunakan mesh shape dengan menggunakan mesh pad. Kalau pada mesh pad kita bisa melakukan double klik dengan menggunakan selection tool, kemudian merubah ukurannya atau expansionnya. Nah, kalau di sini kita harus memanfaatkan dialog box mesh shape, ya. Kita atur saja mesh pad-nya, kita buat keyframe, kemudian shape-nya kita ganti, ya. Saya klik, saya ketik saja 20, ya, untuk sisi kanannya. Nah, dia akan berekspansi lebih kecil, ya, ke arah kanan, ya, seperti ini. Kemudian feedernya juga saya rubah, ya, opacity-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya geser kembali mesh pad, saya ganti menjadi kondisi semula, ya, seperti ini. Opacity saya naikkan, feeder juga saya kurangi, ya, biar agak lebih jelas. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya adalah, nah, baik, kita coba jalankan. Iya, seperti ini. Nah, gampang kan?